Di Bone itu ada 6.973 penyandang disabilitas. 6.973 penyandang disabilitas. Jangankan disabilitas, non disabilitas saja itu butuh diadvokasi. Pak Ketua, ini kan menjadi ketua PPDI itu kan pekerjaan yang tidak digaji oleh negara. Iya, betul. Betul. Apa yang menginspirasi ketua ini sehingga tetap saya harus tetap fokus untuk mengawal teman-teman disabilitas? Karena tidak menutup kemungkinan itu ODGJ ketika mau dihilangkan hak suaranya kan tidak menutup kemungkinan kan dia konsumsi obat ketua pada saat mendekati pada hari H kan tidak menutup kemungkinan jangan sampai pada pas psikologinya di situ mau pergi mencoblos nanti dia bertanya di mana surat pemberitahuan saya masa mau pergi mencoblos ini siapa yang bertanggung jawab? Orang-orang tidak memahami bahwa ODGJ ini banyak jenisnya. Ya betul. Banyak tingkatannya. Ya. Tidak mungkin juga ODGJ yang dipasung itu yang punya hak suara tuh datang ke bilik suara dan tidak mungkin juga yang dipasung itu mau datang ke bilik suara. Jadi tidak bisa disapu rata bahwa semua ODGJ tidak bisa memberikan hak pilihnya. Ada kategorinya ya. Makanya dengar Andi Takdir ini dalam konteks politik pernah bertarung menjadi calon anggota legislatif tahun 2019. Pemahaman tentang disabilitas adalah kami yang tahu. Betul. Orang hamil yang merasakan orang melahirkan itu bukan laki-laki, tetapi perempuan itu sendiri. Sama dengan kami yang mengetahui jelas itu tentang bagaimana kondisi disabilitas kami penyandang disabilitas, bukan yang non disabilitas. Gitu. Pak Ketua ini memiliki bukan kecenderungan ya, maksudnya terlibat mendukung salah satu paslon atau calon anggota legislatif pada saat pemilu. Makanya ketika itu yang mau disinkronisasikan antara data di Dukcapil dengan data di KPU, kemudian mereka sudah beranggapan bahwa data ini sudah akurat. Itu salah besar, keliru besar itu. Keliru besar karena saya tegaskan bahwa mungkin yang non disabilitas paham dengan ceritanya, paham dengan ragamnya, akan tetapi tidak dengan rasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bawaslu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khususnya Bawaslu Kabupaten Bone. Kembali lagi Bawaslu Kabupaten Bone dalam sesi podcast Macarita. Kali ini kami kedatangan tamu yang sangat spesial dan tentu memiliki pengaruh dan dikenal di masyarakat Kabupaten Bone, khususnya di teman-teman yang aktif melakukan advokasi atau aktivis. Teman-teman yang saya hormati, perkenalkan sahabat saya, Saudara Andi Takdir, Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia Kabupaten Bone. Perkumpulan Penyandang Disabilitas Kabupaten Bone. Didampingi langsung oleh Sekretaris Umum PPDI, Bapak Sugianto. Beliau ini informasi terakhir saya dapat lagi melanjutkan mengikuti program LPDP S2 strata 2, kemudian dia direkomendasi oleh PPDI karena memang khusus untuk penyandang disabilitas. Betul sekali. Pak Andi Takdir sendiri yang merekomendasi beliau untuk melanjutkan pendidikan. Salah satu bentuk advokasi dan pengembangan karir teman-teman disabilitas ya, Pak Takdir. Betul. Andi Takdir ini saya dengar dalam beberapa rentang waktu ini lagi fokus merintis usaha. Ya. Kondisi sekarang sehat walafiat ya, Alhamdulillah sehat. Sehat walafiat. Kemudian beliau adalah pengusaha. Kita dengar sedikit bagaimana apa menariknya, kenapa kemudian memilih untuk jadi pengusaha. Ya, jadi memang dasar saya memang dari kecil memang pedagang kaki lima. Dari SD memang saya pedagang asongan. Pedagang asongan, jual es lilin, jelangkote, jual koran di terminal. Jadi memang saya dari kecil memang dilatih untuk jadi pengusaha. Meskipun memiliki keterbatasan Ya betul. Meskipun memiliki keterbatasan fisik. Ini jenis disabilitasnya Pak Ketua apa? Saya jenis disabilitasnya fisik, disabilitas daksa. Oh, disabilitas fisik ya, kasih saya. Jadi saat ini saya menggeluti usaha kuliner di pinggir sungai samping Banda Damon.
jenis kulinernya itu nasi liku, pelekok sama bursa. Oh, itu untuk memantaskan diri bahwa Andi Takdir ini punya bisnis penghasilan yang Ya. dapat menunjang. Betul, saya selalu menyampaikan ke teman-teman disabilitas bahwa kita harus berusaha memperlihatkan bahwa kita juga mampu jadi pengusaha. Harus memberikan contoh ke teman-teman disabilitas yang lainnya. Kita jangan selalu bergantung sama orang lain, jangan selalu bergantung sama orang tua. Karena tidak menutup kemungkinan orang tua itu ada terus untuk membiayai kita. Jadi kita harus berpikir dari awal, harus berpikir bagaimana supaya kita bisa punya usaha sendiri. Memang saya dengar banyak teman-teman disabilitas yang tergabung di PPDI memang punya kapasitas, misalnya ada yang di pos kerja, Ya, betul. meskipun dia Betul. Ada di Alfa kerja. ada di Alfa, ada di beberapa tempat ya, sudah Bahkan didistribusi. Bahkan sudah ada yang PNS. Ada yang PNS. Karena memang ada formasi disabilitas, formasi PNS untuk disabilitas. 2% itu wajib Dipenuhi. dipenuhi, betul. Oke, itu sedikit pengantar dari Ketua PPDI yang sangat menarik ya, bahwa beliau ini memang memiliki basic pengusaha karena dalam perjalanan kehidupannya sejak kecil sudah menjadi merintis bisnis-bisnis kecil. Ya. Meskipun misalnya sekarang baru fokus ya. Iya, betul. Nah, Pak Ketua, ini kan menjadi Ketua PPDI itu kan pekerjaan yang tidak digaji oleh negara. Iya, betul. Betul. Apa yang menginspirasi ketua ini sehingga tetap ya saya harus tetap fokus untuk mengawal teman-teman disabilitas baik dalam kacamata memiliki kapasitas untuk berkompetisi seperti olahraga, kemudian mengadvokasi teman-teman yang bermasalah pada wilayah hukum dan beberapa aktivitas lain. Kenapa Pak Ketua merelakan waktunya untuk mengawal ini, mengadvokasi dan menjaga teman-teman disabilitas? Apa kepentingannya kira-kira Pak Ketua? Jadi begini, di Bone itu ada 6.973 penyandang disabilitas. 6.973 penyandang disabilitas. Jangankan disabilitas, non disabilitas saja itu butuh diadvokasi untuk beberapa hal di pemerintahan. Non disabilitas saja terkadang harus didampingi sama aktivis-aktivis dalam hal ini ketika ada urusan-urusan di pemerintahan. Nah, lebih-lebih teman-teman penyandang disabilitas di bawah saya lihat banyak sekali teman-teman disabilitas yang tidak memiliki adminduk. Banyak sekali teman-teman disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Banyak sekali teman-teman disabilitas yang putus sekolah. Banyak sekali teman-teman disabilitas yang tidak memiliki pekerjaan. Intinya banyak sekali persoalan-persoalan yang dialami teman-teman disabilitas di daerah terpencil. Nah, ketika lembaga disabilitas ini tidak ada, maka teman-teman otomatis mereka linglung, minder ya, tidak tahu mau kemana. Apalagi tidak disupport oleh orang tua untuk mengizinkan anaknya berkarir di ini, karena ada situasi di mana teman-teman ini dianggap memiliki keterbelakangan sehingga tidak mampu untuk bersosialisasi. Makanya harus hadir lembaga disabilitas ini, harus hadir, harus ada, dan tidak semua kabupaten ada ketua disabilitasnya. Dan kita sangat bersyukur di Bone sudah ada ketua disabilitas sejak tahun 2011 itu sendiri yang fokus mendampingi teman-teman disabilitas, baik itu memperjuangkan perda disabilitasnya, perbuk disabilitas. Jadi kita itu punya memang kerjaan-kerjaan sosial untuk teman-teman disabilitas, bagaimana supaya nanti disabilitas ini memang betul-betul bisa diperhitungkan di Kabupaten Bone ini. Berarti kita bisa menyimpulkan bahwa aktif sebagai ketua disabilitas dan mengadvokasi teman-teman disabilitas itu adalah panggilan kemanusiaan. Ya, harus, wajib itu. Ketika kita tidak memiliki jiwa yang sosial, jangan coba-coba masuk di organisasi disabilitas karena tidak ada yang digaji di sini. Iya. Tidak ada yang diberi. Kami selama kami mendampingi teman-teman disabilitas, kami tidak pernah memungut biaya. Baik itu mendampingi di hukumnya, mendampingi untuk mendapatkan pendidikannya, mendampingi mendapatkan hak adminduknya, itu kita tidak pernah minta biaya sepersen pun kepada teman-teman disabilitas. Dan ketika itu yang dilakukan, kita harus betul-betul memiliki jiwa sosial, karena kalau tidak ada jiwa sosial otomatis tidak akan berjalan organisasi disabilitas yang baik di Kabupaten Bone ini. Jadi memang kita harus betul-betul ikhlas dalam mengawal teman-teman disabilitas sendiri. Ya, ini butuh keikhlasan memangnya, karena banyak sekali rintangan dan tantangannya ketika mendampingi teman-teman disabilitas.
informasi yang kami dapat bahwa Andi Takdir ini kan karena podcastnya di Bawaslu, tentu kita harus memberikan sedikit hal yang bernuansa baik demokrasi, pengembangan demokrasi, kepemiluan, dan bagaimana hak hak disabilitas ini dapat dipenuhi ketika pemilu. Nanti kita akan coba untuk diskusikan lebih mendalam. Tetapi saya dengar Andi Takdir ini dalam konteks politik pernah bertarung menjadi calon anggota legislatif tahun 2019. Kenapa di 2024 tidak mencalonkan kembali? Iya, kemarin itu saya mencoba maju di 2019 kemarin dan alhamdulillah saya dapat suara itu 2143 suara dan saya urutan kedua di partai tersebut di Dapil 2. Kenapa di 2024 kemarin saya tidak maju? Karena memang saya harus lebih mematangkan lagi karena ada beberapa faktor kemarin saya belum bisa terpilih ya, jadi saya harus betul-betul mematangkan diri untuk bagaimana supaya nantinya ke depannya nanti saya bisa ikut berkompetisi lagi ke depannya di 2000 ya entah 2029 kah ataukah di depannya, dan saya tidak bisa pastikan apakah 2029 mau maju atau tidak. Intinya saya harus punya bekal dulu yang matang untuk maju kembali. Jadi kepentingannya untuk lebih dapat mengakselerasi lebih luas terhadap keterpenuhan teman-teman disabilitas melalui kebijakan langsung di DPR. Betul. Intinya begini, hak disabilitas itu saya rasa lebih mantap ketika disabilitas itu sendiri yang mengadvokasi disabilitas itu sendiri. Seandainya bukan disabilitas, tidak mungkin ada yang bisa mengadvokasi karena di akhir memang dari sejak saya tahu tinggal di Kabupaten Bone belum pernah ada yang mengadvokasi teman-teman disabilitas. Makanya saya berpikir bahwa ketika bukan kami disabilitas sendiri yang mengadvokasi teman-teman disabilitas, maka tidak bakalan ada yang dampingi teman-teman disabilitas untuk baik itu kebijakan di pemerintahan sendiri. Tapi karena kita berkaca di kabupaten-kabupaten yang lain yang tidak ada disabilitasnya, tidak akan ada muncul itu. Di legislatif sekarang tidak ada ya data, tidak ada di Bone, tidak ada disabilitas yang terpilih. Tetapi untuk advokasi masih sering komunikasi dengan DPR untuk mengawal kebijakan yang berkaitan dengan disabilitas. Ya alhamdulillah ya, walaupun kami banyak dukungan ya, walaupun tidak ada disabilitas yang duduk di DPR, tetapi sudah ada beberapa anggota DPRD yang mulai memperhatikan teman-teman disabilitas itu sendiri. Termasuk kemarin Perda disabilitas kan Komisi 4 yang kami kerjasama sama Komisi 4 DPRD Kabupaten Bone, sehingga Perda inisiatif DPR ini terbit di 2017 kemarin. Terkait dengan ini distribusinya teman-teman disabilitas, pada saat pemilu 2024 kemarin dan pilkada 2024, salah satu diantaranya kan Pak Sekum ini kan Anda distribusikan untuk menjadi penyelenggara pemilu di Bawaslu. Meskipun konteksnya dia ad hoc di Kecamatan Berebo, tetapi beliau Anda rekomendasikan sebagai penyelenggara, apa harapannya? Iya, begini, kami tidak bisa pungkiri bahwa tidak semua hak disabilitas di pemilu itu dipahami oleh penyelenggara. Ketika tidak ada yang dititip teman-teman disabilitas masuk ke dalam untuk memberikan pemahaman di Bawaslu baik itu penyelenggara itu, maka akan susah untuk dipahami teman-teman di ini. Makanya tujuan kami untuk merekomendasikan Saudara Anto ini sebagai penyelenggara itu untuk bisa memberikan pemahaman ke dalam bahwa seperti ini hak teman-teman disabilitas. Iya. Betul. Bawaslu itu sendiri. Saya ke Pak Sekum. Pak Sekum, Anda sebagai penyelenggara pemilu yang tentu dianggap mewakili atau merepresentasikan PPDI secara kelembagaan, kendatipun misalnya ketika sudah jadi penyelenggara itu personal tidak bisa diintervensi oleh pengaruh kelompok manapun. Tetapi ada tidak persoalan-persoalan yang Anda dapatkan di lapangan atau apa yang Anda lakukan sebagai penyelenggara kemudian menjamin hak-hak keterpenuhan hak disabilitas di pelaksanaan pemilu dan pilkada kemarin? Ya baik, mohon izin mungkin langsung saja ya saya jawab mengenai pertanyaan dari Kesubag Bawaslu Kabupaten Bone mengenai keberadaan saya di
pada saat pemilu sampai pilkada di baru-baru ini 2024 ada hal-hal yang saya lakukan terkhususnya di Kecamatan Barbo saya bertugas. Adapun saya sering turun di masyarakat sampai di desa-desa, terkhususnya pada saat mau mendekati pemilihan Pencoblosan. yang pencoblosan, saya melihat bahwa turun langsung melihat TPS-TPS yang mampu untuk dijangkau oleh pemilih. Berarti aksesibilitasnya Ya, dipastikan terpenuhi. betul, aksesibilitasnya dipastikan terpenuhi sampai tidak ada kendala pemilih disabilitas untuk sampai di sana untuk memilih, memberikan haknya untuk memilih hak suaranya. Dan perlu juga saya sampaikan bahwa kan ada beberapa sering ketika pertemuan di kecamatan atau di desa, kan ada beberapa ragam disabilitas, terkhususnya kepada Pak Ketua ODGJ. Kan ada surat pemberitahuan. Terkadang ada hal-hal yang ingin dihilangkan atau ada beberapa nada-nada sumbang yang menyampaikan bahwa itu tidak diberikan hak untuk memilih atau bagaimana, maka maaf jangan dulu karena sering saya diskusi dengan lembaga disabilitas seperti dengan Pak Ketua ini Pak Andi Takdir, saya menyampaikan bahwa karena tidak menutup kemungkinan itu ODGJ ketika mau dihilangkan hak suaranya kan tidak menutup kemungkinan kan dia konsumsi obat Ketua pada saat mendekati pada hari H kan tidak menutup kemungkinan dengan sampai pada pasal psikologinya di situ mau pergi mencoblos nanti dia bertanya di mana surat pemberitahuan saya bisa mau pergi mencoblos ini, siapa yang bertanggung jawab? Dia sudah mampu untuk maksudnya Iya. kembali pada Iya. posisi normal ya. Ya, Ya. makanya orang selalu berpikir selama ini bahwa ODGJ itu tidak memiliki hak suara. Orang-orang tidak memahami bahwa ODGJ ini banyak jenisnya, Ya, betul. banyak tingkatannya. Iya. Tidak mungkin juga ODGJ yang dipasung itu yang punya hak suara Iya, untuk iya. datang ke bilik suara, dan tidak Iya. mungkin juga yang dipasung itu mau datang ke bilik Bilik suara. Jadi tidak bisa disapu rata Ya. bahwa Ya. semua ODGJ Iya. tidak bisa memberikan hak pilihnya. Ah. Ada kategorinya ya. Makanya harus dipahami itu tingkatan ODGJ itu sendiri. Jadi masih ada ODGJ yang konsumsi obat untuk kesembuhannya. Dan teman-teman ODGJ yang seperti itu kayak kita juga kan ODGJ. Betul, Itu kan betul. makanya harus dipahami tingkatan-tingkatan ODGJ itu sendiri. Jadi tidak selamanya ODGJ itu yang hanya yang dipasung, yang berkeliaran di jalan itu. Bukan yang itu yang tidak yang kita maksud. Tidak mungkin juga yang itu yang mau datang di TPS Betul. itu sendiri. Betul. Banyak kok teman-teman ODGJ yang sudah mampu mengetahui bahwa ini yang betul, ini yang salah. Sudah banyak ODGJ juga yang punya usaha sendiri. Makanya jangan selalu berpikiran bahwa ODGJ itu orang yang dipasung, orang yang memang itu juga termasuk ODGJ, tapi itu ODGJ yang berat. Makanya ODGJ itu ada yang berat, ada yang sedang, ada yang ringan. Tapi sepanjang pendataan yang dilakukan oleh teman-teman disabilitas, Ya. teman-teman ODGJ yang memenuhi kriteria untuk tetap bisa memilih itu terfasilitasi berarti di Kabupaten Bonite. Alhamdulillah ya. Atau ada yang terlewatkan. Ya, karena dari 27 kecamatan 372 desa dan kelurahan ini kan kita punya keterbatasan untuk mengetahui semua betul. itu. Nah, di sinilah tugasnya sebenarnya Bawaslu sama KPU bagaimana supaya di bawah nanti itu punya data yang betul-betul akurat. Makanya kami selalu menyampaikan baik itu ke Bawaslu ataupun KPU, sebisa mungkin ketika nanti ada pemutahiran data, KPU itu harus melibatkan kami, teman-teman disabilitas, untuk memberikan pemahaman ke Pantarli. Seperti apa pemahaman mereka tentang Pantarli itu sendiri. Nah, Bawaslu ini juga harus betul-betul netral, harus betul-betul bekerja keras. Bagaimana mengawasi KPU ini, apakah betul Pantarli ini nanti dibawa betul-betul memahami jadi kategori disabilitas itu sendiri. Karena dari 4 kategori disabilitas itu, mental, intelektual, sensorik, sama fisik itu banyak lagi tingkatannya. Tingkatannya. Banyak lagi cabang-cabangnya. Contoh tunadaksa.
Ada yang cerebral palsy, ada yang albino, ada yang pasca kecelakaan, ada yang sejak lahir, ada yang faktor pasca setelah penyakit kayak penyakit kronis, kayak mantan penderita kusta. Itu semua harus dipahami dan harus dipahami betul-betul nantinya bahwa setiap tingkatan disabilitas, setiap kategori disabilitas berbeda kategorinya berbeda kebutuhannya. Ini yang harus betul-betul dipahami supaya nanti dibawa tidak hilang lagi hak-hak suaranya teman-teman disabilitas. Contoh, dalam satu TPS kita tahu di situ ada pengguna kursi roda, ada tunanetra, ada tunarungu, ada gangguan pendengaran. Karena ini semua harus betul-betul akurat datanya. Harus bukan hanya akurat, tapi harus betul-betul petugas TPS itu harus betul-betul memahami kebutuhan teman-teman ini. Karena kalau tidak dipahami, contoh, dia tahu bahwa di sini ada tunarungu, tetapi setelah nanti di TPS, petugas TPS memanggil dengan pengeras suara, otomatis teman tunarungu ini tidak bakal mau naik ketika dipanggil dengan pengeras suara, harus dijemput. Contoh, ketika di TPS ini ada teman-teman tunanetra, dia tidak paham apa kebutuhan teman-teman tunanetra ini. Sehingga teman-teman tunanetra ini hilang haknya di TPS itu. Terkadang teman tunarungu pulang tidak mencoblos. Karena apa? Dipanggil namanya tidak didengar. Karena petugas ini tidak paham. Harus juga petugasnya juga harus diberikan bimbingan yang memadai terkait dengan jenis-jenis disabilitas itu. Betul. Akhirnya sebenarnya ke penyelenggara pemilu baik Bawaslu dan KPU itu tentu tugasnya adalah harus tetap mensinergikan kepentingan bimbingan itu juga dihadirkan misalnya ketua PPDI untuk memberikan pemahaman. Kami wajib dilibatkan. Kenapa? Karena pemahaman tentang disabilitas adalah kami yang tahu. Betul. Orang hamil yang merasakan orang melahirkan itu bukan laki-laki, tetapi perempuan itu sendiri. Sama dengan kami yang mengetahui jelas itu tentang bagaimana kondisi disabilitas. Kami penyandang disabilitas, bukan yang non disabilitas. Gitu. Iya. Berarti memang kalau didengar dari sudut pandang ketua PPDI ini harus memang ini penyelenggara pemilu baik Bawaslu ataupun KPU, dan ini menjadi tugas kita bersama sebenarnya untuk menjamin keterpenuhan hak disabilitas di dalam konteks politik atau di dalam konteks pemenuhan hak sebagai orang yang memiliki hak untuk dipilih dan memilih. Tentu harus melibatkan teman-teman disabilitas dan mengetahui secara mendalam sebenarnya jenis-jenis disabilitas itu supaya tidak ada lagi ke depan di pemilu ke depan teman-teman disabilitas tidak mendapatkan hak suara pemilu. Itu soal lebih teknis soal disabilitas. Nah, kemudian saya ini kan di sini juga kita akan bicara soal netralitas sedikit lah. Karena informasi yang kami himpun itu bahwa PPDI ini adalah organisasi yang tidak terafiliasi kepada partai politik tertentu. Nah, 2024 kemarin ketika kita melihat media sosialnya Pak Ketua ini dan beberapa aktivitas yang dilakukan pada saat pemilu, Pak Ketua ini memiliki bukan kecenderungan maksudnya terlibat mendukung salah satu paslon atau calon anggota legislatif pada saat pemilu. Bagaimana Pak Ketua menjamin bahwa ini tidak afiliasi organisasi penyandang disabilitas terhadap dukungannya kepada calon tertentu? Apa yang Pak Ketua bisa jamin di situ? Jadi saya tidak bisa pungkiri bahwa bukan hanya di pemilihan bupati kemarin, tetapi juga di pileg kemarin. Saya memang terjun langsung untuk mendukung salah satu paslon, baik itu legislatif ataupun di pilkada kemarin. Jadi saya bukan atas nama lembaga. Jadi saya tekankan bahwa bukan atas nama lembaga disabilitas, tapi atas nama pribadi saya. Adapun teman-teman disabilitas mau mengikut saya tidak pernah saya tidak pernah memaksakan atau mengikat teman-teman disabilitas bahwa harus ini yang berarti ini. Secara kelembagaan kita tidak pernah mengatakan bahwa PPDI Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia mendukung ini. Tidak pernah. Kita hanya secara pribadi. Walaupun orang mengetahui bahwa di takdir ini ketua disabilitas di Kabupaten Bone, tetapi saya kan tidak pernah mengatasnamakan lembaga disabilitas itu sendiri.
Jadi tetap memastikan bahwa teman-teman silahkan mau mendukung siapa, kami tidak akan memberikan intervensi, paksaan untuk mendukung, karena itu adalah kebebasan untuk memilih, tergantung teman-teman bagaimana melihat paslon-paslon ini dan calon anggota legislatif ini. Menarik ya, karena salah satu bentuk netralitas sebagai ketua PPDI menjamin bahwa PPDI ini tidak diafiliasikan kepada partai politik tertentu atau paslon tertentu di dalam pemilu dan pilkada. Nah, Pak Ketua, kan Bawaslu Kabupaten Bone ini seingat kami beberapa kali mengundang saudara sebagai narasumber, bahkan melibatkan teman-teman PPDI sebagai peserta di sosialisasi pengawasan partisipatif yang khusus melibatkan disabilitas. Apa kira-kira efeknya terhadap ternyata teman-teman disabilitas ini karena ada sosialisasi Bawaslu memberikan pemahaman yang mendalam, sehingga dalam konteks pengawasan apakah ada efek langsung yang dirasakan oleh teman-teman disabilitas, misalnya memberikan informasi kepada Bawaslu atau menyampaikan laporan kepada Bawaslu ketika ada dugaan pelanggaran? Memang sangat berdampak positif untuk teman-teman selama ketika ada sosialisasi terhadap teman-teman disabilitas, karena dan ini memang haknya teman-teman disabilitas, baik itu organisasi disabilitas maupun teman-teman disabilitas yang tidak bergabung di organisasi ini. Karena kenapa, ketika adanya sosialisasi seperti itu, inilah yang memberikan tambahan ilmu ke teman-teman disabilitas yang ada di bawah, bagaimana supaya nantinya mereka tidak hilang hak suaranya. Jadi ini sangat baik, dan kami juga sangat berharap bagaimana supaya Bawaslu ini juga bisa betul-betul mengawasi KPU dalam hal ini penyelenggara untuk bagaimana supaya teman-teman disabilitas itu langkah awalnya itu mendata dengan akurat di bawah. Untuk memberikan status kepada pemilih ya. Apakah misalnya di sini dia adalah penyandang disabilitas atau bukan? Karena memang bahwa data pemilih yang diberikan oleh Disdukcapil misalnya, atau Kementerian Dalam Negeri atau Kementerian Dalam Negeri yang membidangi soal kependudukan dan catatan sipil, memberikan data ke KPU kemudian disinkronisasi, itu tidak memberikan efek status yang sangat akurat ya. Itu tidak bisa diambil patokan sebagai keakuratan data tersebut. Karena terus tidak bisa dipungkiri, Dukcapil saja itu sendiri masih menggunakan kata cacat. Disitulah bentuk kenapa kami bisa klaim bahwa Dukcapil ini belum baik itu di kabupaten maupun di pusat belum memahami betul tentang disabilitas, karena masih menggunakan kata cacat, dan itu sudah tidak bisa lagi dipergunakan. Makanya ketika itu yang mau disinkronisasikan antara data di Dukcapil dengan data di KPU, kemudian mereka sudah beranggapan bahwa data ini sudah akurat. Itu salah besar, keliru besar itu. Keliru besar karena kenapa? Saya bisa pastikan bahwa data yang ada di bawah ini belum sepenuhnya akurat. Keakuratan data itu bukan jadi begini. Pemahaman tentang akurat data itu bukan bahwa sudah terdata semua teman-teman yang ada di Kabupaten Bone. Keakuratan data itu harus betul-betul memahami bahwa sekian teman-teman karena saya lihat itu datanya hanya mendata mental, intelektual, sensorik sama fisik. Dia tidak menjurus ke jenis-jenisnya. Betul. Contoh yang sensorik. Sensorik itu kan ada dua. Tunarungu sama tunanetra. Tunarungu kan terbagi lagi. Ada tunarungu wicara, ada tunawicara, ada gangguan pendengaran. Ini semua berbeda semua kebutuhannya. Tunanetra pun terbagi lagi. Tunanetra yang total blind, tunanetra yang low vision, itu terbagi. Dan ini semua kami sampaikan bahwa keakuratan data ketika mereka betul-betul memahami bahwa di TPS ini sekian tunanetra low vision, sekian tunanetra total blind, sekian tunarungu yang tunawicara, gangguan pendengaran sama tunarungu wicara. Karena kenapa? Ketika itu tidak akurat, maka hilang hak betul. Disabilitas itu sendiri. Saya kasih contoh. 2017 itu Kementerian Sosial menggelontorkan 70 lebih alat bantu dengar ke teman-teman disabilitas tunarungu di Kabupaten Bone. Alat bantu ini tidak bermanfaat dengan baik sama teman-teman tunarungu karena mereka mendata disabilitas tunarungu
yang tunarungu wicara. Untuk bicara betul. Tunarungu ini kan harus dipahami bahwa tunarungu wicara itu tunarungu itu ada 3 kategori, tingkatan. Ada yang gangguan pendengaran, ada yang tunawicara, ada yang gangguan pendengaran, yang tunarungu wicara. Kalau yang teman-teman tunarungu yang betul-betul tidak ada sama sekali pendengarannya itu tidak bakalan bisa berfungsi nih. Iya betul. Alat bantu dengar itu. Makanya banyak yang tidak berfungsi. Yang berfungsi untuk alat bantu dengar ini adalah teman-teman yang gangguan pendengaran. Jadi saya jelaskan sedikit begini. Tunarungu wicara, tunawicara sama gangguan pendengaran. Bedanya sini. Yang gangguan pendengaran itu kenapa dia tidak mendengar itu faktor ketuaan. Jadi yang gangguan pendengaran itu dia bisa bicara. Kenapa dia bisa bicara? Karena waktunya muda, dia masih bisa mendengar. Kenapa dia tidak bisa mendengar sekarang? Karena dia faktor ketuaan. Itulah yang membutuhkan alat bantu dengar. Tunawicara itu kan faktor vital suaranya. Vital suaranya yang rusak sehingga susah keluar suaranya. Bukan berarti dia tidak bisa mendengar. Tunarungu wicara. Kalau itu tidak bakalan bisa menggunakan alat bantu dengar ini. Karena sebesar apapun itu alat bantu dengar, ketika memang sudah telinganya sudah tidak bisa berfungsi, tidak bakalan bisa terpakai ini. Makanya itu saya bilang, ketika kita tidak betul-betul akurat data itu, tidak mengetahui secara jelas, secara pasti, maka bisa saja hak-haknya akan hilang. Termasuk hak pilih dalam pemilu. Termasuk hak pilih dalam pemilu. Kepentingan itu baru yang tunarungu wicara, itu baru kategori itu. Bagaimana dengan belum yang lain itu yang tunadaksa, yang fisik, belum yang mental, belum intelektual, itu terbagi. Intinya kalau mau membahas tentang disabilitas itu 1-2 hari itu tidak akan selesai. Karena panjang sekali ini. Makanya betul-betul kami sangat berharap bagaimana Bawaslu ini betul-betul mengawasi KPU ini dibawa nantinya supaya tidak lagi KPU ini melakukan pendataan di bawah tidak melibatkan teman-teman disabilitas. Betul. Kami harus hadir untuk menjelaskan, memberikan pemahaman ke Bantarli bagaimana jenis kategori disabilitas ini, bagaimana tentang jenis-jenisnya disabilitas ini. Bahkan seharusnya data secara baik, harus didata secara baik itu sendiri supaya data itu bisa betul-betul akurat. Bahkan seharusnya Pantarli ini diberikan kewenangan untuk dapat memberikan status ya kepada teman-teman, misalnya di data yang mereka miliki statusnya bukan disabilitas, tapi ketika turun di lapangan melakukan pemutakhiran data pemilih, ditemukan bahwa ternyata yang bersangkutan disabilitas, berarti bisa memberikan status bahwa ini disabilitas jenis A, B, C, D, sesuai dengan misalnya hasil bimbingan teknis ketika teman-teman pemilih dilibatkan menjadi narasumber misalnya untuk Pantarli. Betul itu yang sangat kami harapkan. Bagaimana supaya nanti ke depannya ini KPU itu betul-betul melibatkan kami. Betul. Bukan berarti bahwa kami menginginkan sesuatu di KPU, bukan. Tapi kami hanya betul-betul menginginkan bagaimana supaya Pantarli ini betul-betul memahami tentang disabilitas itu sendiri supaya data itu bisa betul-betul akurat nantinya. Kalau akurat data itu, betul-betul akurat itu data, yakin dan percaya semakin kecil kemungkinan hilangnya hak disabilitas dalam pemilu ke depannya. Dan Bawaslu harus betul-betul jeli juga bagaimana supaya bisa mengawasi KPU ini dalam memastikan keterpenuhan hak disabilitas itu sendiri. Sangat menarik ya. Berarti konteks sebenarnya kalau kita bicara penyandang disabilitas ini sangat luas dan komprehensif, mungkin kita sebut dinamikanya. Tetapi tentu ke depan ini akan menjadi catatan-catatan kita ke depan, dan bagaimana kan di dalam masa non tahapan ini kita punya kegiatan dengan KPU mengawasi pelaksanaan kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini di KPU setiap, kalau tidak salah itu setiap 3 bulan. Kita lagi menunggu ketentuan regulasinya dari KPU. Kalau misalnya dalam pelaksanaannya pasti teman-teman Bawaslu dipanggil untuk melakukan pengawasan. Semoga kita bisa dorong ke KPU agar teman-teman disabilitas juga sembari menunggu aturannya melibatkan teman-teman disabilitas dalam pemutakhiran data pemilih. Nah, sebagai bentuk respon kami sebenarnya di masa non tahapan,
Bawaslu Kabupaten Bone juga ini akan menyelenggarakan kegiatan sosialisasi pengawasan disabilitas. Di non tahapan ini, sosialisasi dengan disabilitas, memberikan pemahaman yang mendalam, akurat, dan menampung aspirasi teman-teman disabilitas. Apakah program untuk melibatkan disabilitas kendati pun misalnya di non tahapan oleh Bawaslu nanti ini mungkin kalau misalnya kita bisa laksanakan bulan ini atau bulan depan nanti kita lihat. Tapi program itu insya Allah akan kita laksanakan. Apa kira-kira masih penting kira-kira menurut Ketua PPDI ini untuk terus meskipun non tahapan teman-teman PPDI tetap dilibatkan? Iya, sangat penting sekali karena kenapa? Saya berpikir begini. Jadi sedikit masukan dulu untuk Bawaslu. Jadi begini, untuk memberikan supaya tidak hilangnya hak suara teman-teman disabilitas itu sebenarnya yang dilakukan bukan hanya sosialisasi ke teman-teman disabilitas itu sendiri. Betul. Tetapi yang sangat dibutuhkan ini adalah sosialisasi ke penyelenggara itu sendiri. Apalagi yang ad hoc ya. Betul, karena kalau hanya sosialisasi terus-menerus ke lembaga disabilitas, kami kan sudah paham. Betul. Kami kan sudah paham. Yang harusnya diberikan sosialisasi itu ke yang tidak memahami tentang disabilitas itu sendiri. Nah, harus mengembangkan sayap ini ketika mau sosialisasi, jangan ke ini terus. Contoh di Kecamatan Tirata terus saja, di kota saja. Kan harus melebar ke luar. Dari 27 sembari kita melakukan sinkronisasi data ya. Betul. Supaya pemahaman tentang disabilitas ini bukan hanya organisasi disabilitas itu sendiri yang paham. Bawaslu yang ada di kabupaten saja yang paham. KPU yang ada di kabupaten saja yang paham. Bagaimana supaya nanti sampai di pelosok-pelosok betul-betul memahami tentang disabilitas ini. Ya, oke. Luar biasa ya. Jadi tapi tetap positif. Kendati pun misalnya kita harus susun kira-kira desainnya bagaimana. Apakah misalnya kendati pun misalnya kita melaksanakan sosialisasi dengan disabilitas, tetapi harus dikuatkan. Misalnya ada sinkronisasi data antara Bawaslu dengan teman-teman disabilitas. Ketika misalnya pemutakhiran data pemilih itu bisa didorong ke KPU. Barangkali itu yang paling tepat ya. Nah. Karena kita dibatasi juga oleh waktu Pak Ketua, sehingga saya hanya ingin memberikan kesempatan kepada Pak Ketua ke Sekum dulu. Pak Sekum ini sudah istiqomah ya untuk melanjutkan pendidikan mewakili disabilitas atau ada agenda lain dan sebagai closing statement juga untuk menutup acara kita hari ini? Mungkin saja, mungkin ada pesan-pesan silakan. Saya sampaikan. Karena kan untuk sementara ini mengenai proses pemilu atau pilkada yang sudah berlalu, jadi saya bisa menyampaikan ketika kedepannya nantinya atau pemilihan berikutnya 5 tahun ke depannya, saya hanya bisa memberikan penyampaian kepada Bawaslu ataukah KPU mengenai ketika ada pelatihan mungkin bisa dilibatkan kepada kami dari lembaga disabilitas, karena apa yang saya pahami mungkin pada saat diskusi ataukah ada jenjang pelatihan di situ kan jelas beda rasanya yang jadi yang jadi materi dari non disabilitas atau disabilitas. Saya pernah melihat bahwa mungkin non disabilitas atau pemateri yang di luar dari lembaga disabilitas akan mungkin dia paham dengan ragam atau bagaimana. Mungkin dia paham secara umum bahwa secara teoritis ya mungkin secara teoritis ya, tapi fakta di lapangan tidak ya itu. Jadi saya sedikit tegaskan bahwa mungkin yang non disabilitas paham dengan ceritanya, paham dengan ragamnya,
akan tetapi tidak dengan rasanya. Begitu Betul, saya siap. sampaikan. Luar Sebenarnya biasa ada dengan closing tetapi, statementnya. jadi di situ yang non disabilitas atau disabilitas menyampaikan narasi pada saat materi itu bukan bahwa kami harus dilibatkan bagaimana kan, tapi kalau tidak mau melibatkan kami setidaknya ada koordinasi. Iya, betul, Karena itu betul. yang saya pahami. Kami berjuang atau kami mau mengabdikan diri kepada kami untuk negara, bukan bahwa ada apa itu tidak. Cuman kami ini warga negara Indonesia. Itu sekali lagi penyampaian kepada sebelumnya kepada Bawaslu atau KPU itu. Kalau kita dari disabilitas selalu kami sampaikan bahwa ada hal-hal yang dirasakan dan dari non atau tidak itu. Mungkin saja. Berarti secara teori mesti dipahami, secara pengalaman juga harus dirasakan. Iya. Tahu ragamnya tapi tidak tahu rasanya. Menarik Ya, ini betul, Pak Sekum betul, ini. ya. Selanjutnya saya serahkan ke Pak Ketua untuk memberikan closing statement kira-kira apa yang harapannya terhadap penyelenggara pemilu hari ini dan ke depan. Iya, cocok tadi yang sudah dikatakan Saudara Anto bahwa untuk memberikan pemahaman tentang disabilitas tidak bisa dipungkiri bahwa disabilitas itu sendiri harus terlibat di dalamnya, karena tanpa mengetahui segala sesuatu itu ya orang yang sudah mengalami itu sendiri yang harus memberikan pemahaman. Makanya janganlah mengambil apa istilahnya itu peran kami sebagai disabilitas untuk jangan sok tahu tentang disabilitas, karena yang mengetahui tentang disabilitas itu adalah kami yang penyandang disabilitas. Jadi mudah-mudahan kedepannya nanti kita bisa bersinergi terus, baik itu Bawaslu ataupun KPU, supaya kami selalu dilibatkan dalam tahapan pemilu itu sendiri. Siap. Berarti pada intinya bahwa teman-teman perkumpulan penyandang disabilitas Indonesia khususnya Kabupaten Bon ini berharap besar sinergi dan kolaborasi dilakukan oleh penyelenggara pemilu bersama dengan kelompok disabilitas agar ke depan hak-hak penyandang disabilitas dalam pemilu ataupun pilkada itu tidak terabaikan. Itu intinya Pak Ketua ya. Itu podcast sesi Macarita kita pada pagi hari ini menjelang siang. Semoga bernilai ibadah dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya mau mengajak Pak Ketua ini dan Pak Sekum untuk bersama-sama tagline-nya Bawaslu. Baik. Oke, kita mulai dari kamera mana? Sini ya. Sini berarti. Apa tagline? Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Oke? Ya. Tangannya begini Pak Ketua, ini simbolnya Bawaslu ya. Ini bukan simbol pemenangan paslon. Ini simbol Bawaslu. Oke, 1 2 3 bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Terima kasih Pak Ketua, Pak Sekum. Terima kasih. Oke. Siap.